informasi dan inspirasi. Bersatu, bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kita di Dialog Palembang pagi ini, edisi Selasa 26 Maret 2024. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai manfaat zakat bagi kesejahteraan umat. Dan tentunya untuk masih dalam nuansa Ramadan ya. Di studio kita sudah hadir bersama Kepala Pelaksana Basnas Sumatera Selatan, ada Bapak Hendra Prajaya. Selamat pagi Pak Hendra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Hendra untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah hadir bersama kami Bendahara Yayasan Umi sekaligus Manajer Klinik Umat, ada Bapak Samsul Bahari MKes. Selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak Samsul pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya pendengar, siaran ini juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Selain itu juga Anda bisa melalui RRI digital kami dan di website kami di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0821 7927 Semanol. Pagi hari ini membahas mengenai manfaat zakat bagi kesejahteraan umat. Kita mungkin ke Pak Hendra Praja dulu. Mungkin ada sebagian dari masyarakat kita ini belum mengenal yang namanya Basnas nih. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak Hendra. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan bahwa Basnas ini merupakan lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi di negara kita itu ada dua organisasi pengelola zakat. Yang pertama itu Basnas dan kemudian itu ada LAS yang memiliki tugas untuk membantu Basnas. Ya. Basnas itu ada di semua tingkatan. Ada di tingkat pusat, kemudian ada di tingkat provinsi dan ada juga di tingkat kabupaten kota. Jadi di semua lini ada tingkatan Basnas. Baik, semua lini ada tingkatan dan semua lini ada Basnas ya. Ada Basnas, berarti ini ya. secara menyeluruh seluruh Indonesia ada ya Pak ya. Seluruh Indonesia ada. Untuk visi misi dari Basnas sendiri itu seperti apa nih Pak Hendra? Visi misi kita itu adalah untuk mensejahterakan umat melalui zakat. Ya. Jadi kita ingin zakat ini tidak sekedar kita kumpulkan kemudian kita salurkan habis begitu saja, tapi kita ingin ada kebermanfaatan atas setiap zakat yang kita kelola di Basnas. Seperti apa itu pengelolaannya? Ya salah satunya kita memiliki beberapa program program penyaluran, ada 5 program unggulan. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Ya, ekonomi kita memiliki beberapa program kegiatan. Salah satunya adalah kita sebut Z-Mart. Kemudian untuk Z-Mart itu warung-warung rombong, kemudian warung-warung yang kita existing untuk menjadi lebih baik. Nah, itu kita kelola, kita bantu pendampingan baik dari sisi permodalan sampai kepada pembinaan rohaninya, gitu kan. Jadi aktif kita, tidak hanya uang kita berikan, tidak hanya modal kita berikan, tapi dari sisi pengajiannya itu selalu kita dampingi. Nah, kita rekrut pendamping khusus untuk melaksanakan program-program tersebut.
Kemudian ada juga itu kita sebut Sumsel Makmur ya. Kemudian ada program Sumsel Cerdas. Nah, Sumsel Cerdas itu kita bergerak di bidang pendidikan. Nah, pendidikan sudah cukup banyak program yang kita lakukan, seperti di bidang untuk mahasiswa. Mahasiswa itu kita punya program yang namanya program Satu Keluarga Satu Sarjana. Nah, jadi kita cari para mahasiswa itu di mana di dalam keluarga tersebut belum ada sarjananya. Nah, itu salah satu syarat mutlak dan syarat utama yang kita prioritaskan. Kemudian banyak lagi di bidang pendidikan, ada program sekolah cendekia Basnas. Jadi terpusat kalau program sekolah cendekia Basnas itu di Bogor. Jadi full beasiswa. Sekolahnya di Bogor, berasrama, semuanya mulai dari pakaian, semuanya itu kita tanggung dari Basnas. Nah, itu untuk tingkat SD, SMP sama SMA. Nah, kalau di Palembang kita juga ada kemitraan ya, program kemitraan di bidang pendidikan. Kita membina beberapa pondok pesantren. Nah, pembinaannya itu dalam bentuk bantuan untuk anak-anak santri tahfiz yang ada di pondok pesantren tersebut. Itu sudah ada lebih kurang 3 pondok pesantren kita bina. Nah, kemudian yang ketiga nah, yang ketiga kita ada program di bidang kemanusiaan, itu Sumsel Peduli. Nah, ini program ini sangat luas. Salah satunya ketika ada bencana alam misalnya, kemudian untuk membantu orang-orang yang sifatnya membutuhkan kebutuhan sesaat, itu kita melalui program ini. Kemudian Sumsel Takwa, ini program di bidang sosial keagamaan. Kita ada pembinaan sepertinya kepada mualaf, kita ada juga lembaga Mualaf Center Sumatera Selatan. Ditambah kita memberikan santunan-santunan kepada para marbot-marbot yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini yang terakhir yang cukup menarik program kita. Kebetulan di sini ada direkturnya gitu kan, manajer sama Pak Samsul. Kita memiliki program di bidang kesehatan. Itu kemitraan dengan Klinik Umat. Itu memberikan bantuan untuk para mustahik zakat yang tidak memiliki BPJS ya, BPJS. Nah, jadi kita mereka datang ke sana, tinggal datang berobat dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu, Pak Samnya. Nah, mereka akan dilayani sekarang sudah ada lebih kurang 4 klinik. Klinik yang melayani para mustahik zakat. Nanti terkait klinik ini nanti Pak Samsul ya. Jadi itu ke-5 program yang kita distribusikan dari setiap dana-dana zakat, infak dan sodako dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Baik, berarti dari Basnas sendiri ini bukan hanya dalam bidang zakat, tapi secara menyeluruh pendidikan juga gitu ya Pak ya? Iya, karena memang kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar orang yang tidak mampu, katakanlah para mustahik zakat, itu tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar itu. Nah, jadi memang kemanfaatan zakat yang ingin kita berikan itu tidak hanya itu tadi Mbak, tidak hanya kita berikan habis gitu kan, tapi ada di investasi di bidang pendidikan misalnya, untuk di bidang kesehatannya, gitu, untuk bidang ekonominya, semua kita berikan sesuai dengan kebutuhan mustahik itu sendiri. Baik, baik, kita ke Pak Samsul. Pak Samsul tadi Bapak selaku manajer Klinik Umat juga tadi bagaimana nih untuk bersinergi, bekerja sama bersama Basnas ini demi keberlangsungan untuk umat sendiri, Pak Samsul? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, jadi sudah memasuki tahun kedua Pak ya. Basnas bekerja sama dengan Klinik Umat, yang mana memang ada 4 cabang yang seluruhnya programnya itu masuk di 4 cabang klinik. Di Talang Kelapa selaku pusatnya, di Talang Kepu, di Gandus, dan di Pelaju. Nah, dari 4 klinik ini kita punya program yang pertama itu adalah program berobat sambil sedekah. Jadi
bagi masyarakat yang tidak mampu. Nanti mereka tinggal menyiapkan surat keterangan tidak mampu, dan pun misalnya mereka mau nyumbang pun, ini untuk seluruh pasien yang berobat. Jadi kita siapkan ada kotak di situ, kotak Basnas. Nanti mereka, jadi istilah kita tuh bayar suka-suka, sukarela ya. Berobat suka-suka, bayar seikhlasnya. Nah, jadi mereka tinggal masukkan di situ. Nanti di 4 klinik itu, ini secara gratis Bu ya. Nanti 4 klinik kita kumpulkan hasil dari kotaknya itu. Nah, setiap bulan kita setorkan ke Basnas. Nah, full itu seluruhnya. Kemudian ada lagi program hitan gratis. Nah, hitan gratis ini setiap bulan. Ada lagi USG gratis, kemudian pemeriksaan gigi gratis, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Baik, kalau untuk selama Ramadan sendiri program seperti apa aja nih Pak Samsul? Nah, kalau untuk selama Ramadan memang ini karena kalau untuk anak sekolah ya, kan memang masih ujian ya kalau sekarang, sehingga kita belum ada hitan untuk di selama Ramadan. Tapi untuk program berobat suka-suka bayar seikhlasnya itu terus jalan Pak. Terus berjalan ya selama bulan Ramadan, dan ini juga bekerja sama dengan Basnas ya Pak Samsul. Pak Hendra, ini selama bulan Ramadan apa saja? Apakah memang 5 program tadi tetap berjalan atau ada program khusus untuk di bulan Ramadan? Ya, kita di Basnas setiap bulan sudah ada program yang rutin kita salurkan. Nah, memang kalau di bulan Ramadan ada program khusus ya yang kita laksanakan, seperti kita memberikan, nah ini Sumsel peduli ini yang banyak nih kita salurkan, seperti kita berikan paket-paket lebaran gitu kan, paket Ramadan untuk untuk mustahik zakat itu sendiri. Nah, kita lebih fokusnya ke sana kalau ini di bulan Ramadan. Kemudian kita juga lebih banyak membuka layanan untuk kemudahan para muzaki ataupun munfik untuk menunaikan zakatnya di bulan Ramadan. Jadi kita selain kita punya kantor layanan, kita juga memiliki UPZ untuk memudahkan masyarakat menjangkau Basnas itu, kalau mau berzakat ke Basnas itu kemana gitu kan. Nah, di samping itu kita juga membuka kanal-kanal crowdfunding ya, untuk memudahkan orang yang kalangan milenial ataupun para pekerja yang sibuk ya, mungkin waktunya terbatas untuk datang ke Basnas ataupun mau menyalurkan secara langsung, kita buka layanan tersebut. Jadi cukup dengan handphone mereka sudah bisa menunaikan zakat. Baik, Pak Hendra, kalau dari Basnas sendiri, apakah program-program selama bulan Ramadan ini dari Basnas turun langsung ke masyarakat yang akan menerima bantuan agar tepat sasaran, atau seperti apa prosedurnya? Ya, kita tetap lakukan turun langsung, dengan salah satunya dengan melibatkan UPZ SDM kita yang ada di setiap unit-unit itu. Nah, jadi kita di Basnas Provinsi dengan Basnas Kabupaten Kota juga kita punya tim untuk turun ke lapangan. Kalau dari daerah pantauan dari Basnas sendiri yang paling baik, kita terima telepon dulu Pak Hendra dan Pak Samsul untuk pagi hari ini. Silakan di 369977. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana nih? Dengan Makomi. Makomi di Mas Krebet. Di Mas Krebet. Silakan Pak Makomi. Ya, mau tanya untuk narasumber yang ada di Pro 1. Untuk zakat kesejahteraan umat ya. Ini kalau misalkan boleh tanya, kalau untuk zakat itu lebih baik kita zakat ke masjid atau ke fakir miskin, atau pembedaannya apa, atau perbedaannya kalau kita zakat di masjid langsung sama ke fakir miskin? Baik, segitu saja Pak Makomi. Iya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya bersama Pro 1. Mungkin Pak Hendra bisa ditanggapi Pak Hendra. Oke, baik. Terima kasih Pak Makomi ya. Makomi ya. Makomi di Mas Krebet. Jadi kalau berbicara lebih baik, Al-Quran sebetulnya sudah mengajak kita di At-Taubah 60 ya, Taubah 60 ada amil di dalamnya. Jadi amil itu adalah pengelola gitu kan, pengelola zakat. Nah,
Tapi karena memang pemahaman terhadap amil selama ini yang belum begitu memahami amil itu siapa sebetulnya dan ada di mana gitu kan. Selama ini orang mengetahui amil itu ada di masjid misalnya kan. Nah, Basnas sendiri itu adalah amil yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, apakah menyalurkan ke masjid itu tidak lebih baik? Baik juga, karena sekarang setiap masjid itu sudah diupayakan oleh Basnas itu untuk dijadikan UPZ masjid. Jadi unit pengumpul zakat masjid untuk melegalkan penghimpunan zakat yang ada di masyarakat. Nah, kalau disalurkan sendiri, apakah itu tidak lebih baik? Baik juga, gitu kan. Jadi kita tidak menyatakan baik, tidak baik, semuanya baik. Ketika kita ingin menyalurkan kewajiban kita ataupun menyampaikan kita kepada orang-orang yang berhak, itu semuanya baik. Namun ada yang memang terdapat kekurangan lah ya, kekurangan. Pertama itu kekurang adilan ya, bukan ketidakadilan, kurang adilan. Karena kalau kita salurkan langsung kepada fakir miskin, artinya zakat kita itu hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh fakir miskin. Sementara zakat itu sendiri untuk beberapa asnaf yang lain. Nah, makanya dengan adanya amil ataupun Basnas ataupun ya kita di Basnas, kita akan memanajemen itu. Lebih dipermudah ya Pak ya? Ya, pertama lebih dipermudah. Kemudian kita ada asnaf lain yang memang akan kita alokasikan juga haknya. Gitu. Nah, tapi kalau katakanlah saya pribadi salurkan zakat kepada tetangga saya, misalnya kepada fakir miskin, ya artinya zakat saya hanya akan dirasakan manfaatnya oleh tetangga saya. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya ini kita salurkan melalui amil, baik melalui Basnas, itu tentu Basnas akan mengalokasikan ke beberapa amil, ke beberapa mustahik, gitu, Mbak. Baik, kita terima telepon kembali Pak Hendra dan Pak Samsul pagi hari ini. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak? Raihan di Palembang. Pak Raihan di Palembang, silakan Pak Raihan. Selamat pagi Bapak narasumber dari Basnas ya. Iya, Basnas dan dari Bendahara Yayasan Umi sekaligus manajer klinik Umat, silakan. Jadi begini Pak ya, jadi para bapak-bapak narasumber, saya ini baru bulan puasa tahun lalu ini mendapat satu postingan dari keluarga kami yang ada di Malaysia gitu ya. Dia bermukim di sana cukup lama gitu, sehingga dia ikuti terus setiap bulan puasa. Ternyata itu yang zakat fitrah, itu zakat fitrah lain dengan zakat mal atau zakat harta yang lainnya itu ya. Ini zakat fitrah yang pada bulan puasa ini itu dikoordinir oleh negara gitu ya. Nah, setiap warga negara sana silakan membayar zakat dengan kupon gitu melalui bank. Nah, ternyata itu terbalik dengan di kita. Zakat fitrah ini dikelola oleh masjid gitu kan. Nah, kadang-kadang kalau saya amati masjid mengelolanya itu, ya orang yang berzakat mengambil lagi zakatnya juga gitu kan. Jadi seolah-olah tangan kanan ngambil tangan kiri. Nah ini, jadi saya pikir memang yang pola di negeri jiron ini perlu kita turuti. Kita bisa bayangkan ya, umpamanya umat Islam se-Indonesia ini yang mewajibkan ya satu sah mengeluarkan zakatnya. Apa yang dimakannya itu, ya bayangkan saja nilainya luar biasa sebesarnya. Nah ini bisa dikelola dengan baik gitu, dengan yang siapa yang mutahik yang berhak menerima zakat itu. Nah ini bisa diatur sedemikian rupa artinya entah panti asuhan, entah apa di schedule dengan baik gitu. Nah seperti di negeri jiran kita, saya pikir memang Basnas sudah saatnya itu ya. Artinya memperhatikan hal yang terbaik daripada orang-orang lain gitu ya. Jadi kalau selama ini kita ya, saya perhatikan memang di masjid, semua masjid di Indonesia ini, ya panitia zakat dari pengurus masjid itu. Dan pengurus masjid itu kadang-kadang ada yang mampu kan, dia membayar zakatnya, kemudian dia dapat lagi zakatnya itu lagi kan. Jadi lucu, seolah di tangan kanan memberi, tangan kiri narik lagi ini. Jadi di mana ini letaknya? Terima kasih RI, semoga jadi bahasan jadi pemikiran yang baik gitu kan. Jadi untuk kedepannya lebih baik. Karena ya potensi luar biasa, kita bayangkan umpamanya 180 juta umat Islam di Indonesia kalikan 50.000 saja. Nah, berapa itu uangnya? Terima kasih RI, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Raihan di Palembang. Mungkin Pak Hendra bisa ditanggapi kembali Pak Hendra. Ya, baik. Terima kasih Pak Raihan. Ini masukan yang luar biasa. Terima kasih atas kepeduliannya Pak terhadap potensi keuangan umat ini gitu kan.
memang kalau kita melihat negara tetangga kita, memang ini agak sedikit perbedaan karena perbedaan kita ada di regulasi ya, regulasi ataupun peraturan perundang-undangan. Memang itulah yang terjadi. Tapi usaha untuk ke sana kita di Basnas ini tetap melakukan upaya-upaya hal tersebut. Yang pertama seperti saya sampaikan di awal, kita membuka ataupun senantiasa mengajak para pengurus-pengurus masjid itu untuk mendaftarkan masjidnya itu untuk dijadikan UPZ ataupun unit pengumpul zakat. Tujuannya apa? Basnas bisa mendata. Nah, bisa mendata seberapa besar dana zakat yang terkumpul dari umat ini. Gitu kan. Nah, data tahun lalu kita pernah coba analisa, katakanlah untuk zakat fitrah saja di Sumatera Selatan, bukan kalau terkumpul semua ya, karena tingkat kesadaran untuk menunaikan zakat fitrah ini kalau bahasa Palembangnya itu tidak belum Ramadan gitu kan, kalau belum menunaikan zakat fitrah gitu kan. Nah, berbeda dengan zakat mal gitu kan. Kalau zakat mal ini masih ada kesan-kesan ada yang ingin menghindar, menghitung-hitung dan lain sebagainya. Tahun lalu kita analisa potensinya itu sekitar kalau dikumpulkan di Sumatera Selatan 25 sampai 26 miliar. Katakanlah perputaran di bulan Ramadan saja hanya untuk zakat fitrah di Sumatera Selatan, angkanya lumayan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Raihan, potensi kekuatan umat ini apabila ini dimaksimalkan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi kita juga berharap kepada masyarakat bahwa ini Basnas memiliki tugas pokok tersebut. Jadi kita membutuhkan dukungan dari masyarakat itu sendiri, katakanlah dari para pengurus-pengurus masjidnya untuk mendaftarkan ke UPZ, katakanlah untuk di Kota Palembang itu mendaftarkannya ke Basnas Kota Palembang, kemudian mencatat laporannya gitu kan ke Basnas Kota Palembang. Nah, itu pun kita di Basnas itu memiliki kanal tersendiri juga nih untuk para pengurus-pengurus UPZ masjid. Namanya aplikasi Menara Masjid. Nah, jadi begitu masjidnya didaftarkan, otomatis masjid tersebut akan diberikan satu domain khusus untuk masjid tersebut. Nah, itu gratis. Nah, gratis, tidak berbiaya. Jadi kita berikan tutorialnya bagaimana. Nah, itu kemanfaatannya sangat banyak sekali. Jadi aktivitas pengelolaan masjid itu bisa dipublikasikan, ataupun kalau masjid tersebut mau melakukan penggalangan dana ataupun pengumpulan dana bisa melalui website tersebut. Nah, itu silakan Pak Raihan, mungkin itu yang bisa kami jawab. Baik, kita kembali ke Pak Samsul. Tadi Pak Samsul juga mengatakan ini tahun kedua ya Pak ya. Tentunya ada evaluasi dari tahun pertama ke tahun kedua. Kira-kira tantangan seperti apa nih Pak setelah melewati tahun pertama ini menuju ke tahun kedua? Ya, jadi sebelum saya jawab itu mungkin saya sedikit menceritakan Pak ya. Selama 1 tahun itu lebih kurang 4.000 pasien. 4.000 pasien yang kita layani dengan program bersama Basnas. Jadi program berobat suka-suka bayar siklasnya, gratis bagi duafa. Nah, jadi alhamdulillah, jadi kami ucapkan terima kasih kepada Basnas yang telah mensupport ini, dan ini tempatnya adalah di titik-titik memang di pinggir-pinggir Kota Palembang, di Talang Kelapa, kan di Gandus, Talang Kepu, dan di Pelaju. Sehingga memang sangat terbantu sekali masyarakat di sekitaran itu yang memang mereka membutuhkan pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua pun juga yang di Hitan misalnya. Selama dengan program Basnas itu lebih dari 100 yang kita hitan, 100 anak yang kita hitan selama dengan program ya, kecuali dengan yang di luar. Kalau ditambah dengan di luar banyak, itu lebih dari 200 kayaknya yang dihitan. Pun juga dengan ibu-ibu yang kita USG misalnya kan, yang mereka memang kita tahu saat ini isu nasional itu adalah isu stunting. Nah, maka dengan program dengan Basnas ini kita lakukan USG itu adalah deteksi dini supaya jangan sampai nanti si bayinya nanti stunting. Nah, ini yang kita lakukan. Memang tidak terlihat, tapi insya Allah ini adalah program yang nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Evaluasinya adalah
Pertama mungkin kita akan lebih spesifikkan lagi nanti, karena memang ada beberapa mungkin yang kemarin sempat kita, karena banyak ya yang tidak tepat sasarannya. Nah ini akan kita mulai insya Allah nanti setelah Lebaran akan kita mulai sharing lagi sehingga memang betul-betul program ini tepat sasaran dan tentunya harapan kita ini bisa membantu untuk program Basnas ya, Sumsel Sehat itu. Baik, kalau untuk program tadi dari tahun kemarin yang jumlahnya membludak ya 4.000 masyarakat, tentunya ada program-program yang dibutuhkan. Selain program stunting tadi apa saja Pak? Masyarakat yang membutuhkan mungkin untuk cek kesehatan dari gula darah ataupun kolesterol, bisa disampaikan gitu Pak? Ya, itu sudah termasuk yang tadi Mbak. Jadi kalau untuk di klinik ya, kita itu menyeluruh. Jadi mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan konsultasi. Pun juga kalau misalnya kita ada kegiatan di luar juga sama seperti itu. Artinya memang kita bukan hanya konsultasi saja, bukan hanya sebatas pengobatan saja, tapi juga pemeriksaan kesehatan. Sehingga nanti deteksi dini untuk pasien itu cepat terlayani gitu. Sehingga mereka kalau misalnya ada penyakit yang saat ini kan penyakit tidak menular yang paling banyak, itu bisa segera cepat teratasi seperti diabetes ataupun hipertensi misalnya kan. Berarti di sini bekerja sama juga dengan tim kesehatan ya Pak ya? Atau rumah sakit juga? Enggak. Berarti dokternya langsung dari klinik Umat gitu ya Pak? Ya. Baik. Tapi sifatnya koordinasi kalau dengan yang lain. Ada rujukan, kita rujuk baru ke rumah sakit. Baik, ini untuk program itu sendiri, apakah ada waktu-waktu khusus untuk masyarakat berkunjung ke klinik Umat? Waktu khususnya adalah waktu buka. Waktu buka puasa? Waktu buka klinik. Oh buka klinik, nah itu pasti ada jam-jam operasionalnya kan? Ya betul. Mungkin bisa disampaikan. Ya kalau di jam biasa, selain Ramadan ya, kita mulai dari jam 8 sampai pagi, jam 8 sampai jam 12, itu Senin sampai Sabtu. Sorenya kita istirahat zuhur sampai asar, kita buka kembali sampai jam 8 malam. Baik, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp di 082179279090 dari Bunda Eva di Kenten. Ini pertanyaan ke Pak Hendra nih, mungkin masih ada masyarakat yang belum mengerti tentang zakat itu sendiri dan diperoleh dari mana? Apakah sama seperti zakat yang kita keluarkan ketika Idul Fitri atau dari mana nih Pak? Mungkin bisa Pak Hendra jelaskan. Ya. Bagi masyarakat yang memang belum banyak memahami, ada yang belum paham lah ya, bagaimana itu zakat, bagaimana itu Basnas, itu bisa mengunjungi yang pertama situs kita ya, situs kita Basnas. Kita punya 2 situs untuk yang pertama kita sebut kantor digital, kemudian yang kedua aplikasi crowdfunding yang kebetulan di bulan Ramadan ini baru kita launching. Jadi informasi-informasi tentang zakat bisa diperoleh di sana, program-program Basnas itu bisa juga diperoleh di sana melalui basnas.go.id. Kemudian kalau untuk Sumsel itu ditambahin aja di awalnya sumsel.basnas.go.id. Atau kalau memang ingin datang langsung, kita memiliki kantor layanan di Jalan Jenderal Sudirman. Persis di depan Kodam. Itu ada kantor layanan kita yang selalu buka. Apalagi kalau bulan Ramadan ini Sabtu Ahad tetap kita buka. Kita berikan layanan untuk masyarakat yang ingin berkonsultasi ataupun ingin menyalurkan zakatnya, kita tetap layani. Baik selanjutnya Pak, ada WhatsApp kembali di 082179279090. Dalam 1 tahun ada berapa banyak orang yang berzakat? Apakah Basnas ini mengelola zakat dari pegawai negeri sipil juga nih Pak? Iya, kita melakukan menghimpun zakat dari semua unsur kalangan ya, baik dari masyarakat non ASN maupun ASN ya. Nah, karyawan BUMN ataupun perorangan. Nah, itu semua kita kelola. Jadi tidak terkhusus untuk ASN saja, kita tetap layani. Nah, untuk tadi pertanyaannya berapa ya? Ada berapa banyak orang yang berzakat? Berapa banyak orang yang berzakat? Kalau dihitung-hitung saya kurang ini ya, mungkin ada sekitar 5 atau 6 ribuan barangkali orang yang menjadi muzaki tetapnya kita. Baik, kalau dari UPZ sendiri ini untuk
Ramadan tahun ini apakah sudah dibuka untuk ke pembentukan panitia-panitianya, Pak? Sebetulnya kita tidak membentuk panitia-panitia ya, karena AMIL pada dasarnya AMIL itu bukan panitia, karena memang AMIL itu sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk senantiasa melakukan pengelolaan zakat, ya. Jadi dari tahun ke tahun, nah itu salah satu syarat untuk bisa kita dikatakan AMIL gitu. Yeah. Salah satu syaratnya itu minimal bekerja 1 haul. Okay. 1 haul itu berarti minimal 1 tahun nisab zakat. Baik Pak Hendra dan Pak Samsul, kita terima telepon kembali yang bergabung di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ana di Kenten, di Prabu Muli. Prabu Muli, bukan di Kenten Mbak Dela. Masih di Prabu Muli, belum pindah ke Palembang. Baik, silakan Om Ana. Terima kasih Mbak Dela. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendra sama Bapak Samsul ya. Waalaikumsalam. Salam sehat Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, cuma hanya bertanya mengenai topiknya ini. Topiknya tadi adalah manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat gitu ya. Iya. Iya, saya ini kurang paham gitu Pak ya. Zakat itu kalimat zakat itu bukannya hanya berlaku di dalam Ramadan ya. Nah, sedangkan yang dibahas tadi itu mengenai pendidikan, mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Apakah memang itu termasuk zakat gitu? Baik. Segitu saja Om Ana? Segitu saja. Baik. Minta tolong Pak Hendra sama itu tadi yang kata Pak Samsul tadi itu ada sumbangan dari berobat gitu tadi ya. Iya. Secara cuma-cuma, sukarela gitu. Itu termasuk zakat juga ya gitu. Baik. Pengen tahun saya nih. Baik. Minta maaf sebelumnya. Zakat itu kan hanya berlaku dalam Ramadan gitu ya. Iya. Minta tolong penjelasannya Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Hendra dulu sebelum dijelaskan sama Pak Samsul. Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Baik, terima kasih. Bu Omana ya, di Prabu Muli. Di Prabu Muli. Nah, ini jauh juga nih. Sepertinya Bu Omana pendengar setia Pro 1. Iya. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa Bu Omana ya. Jadi memang menjadi tugas kita juga ini memang untuk mensosialisasikan zakat ini. Karena memang masih banyak pemahaman masyarakat itu bahwa zakat itu ketika ada di bulan Ramadan, zakat fitrah gitu kan. Jadi ketika sudah bayar zakat fitrah maka selesailah kewajiban berzakatnya gitu. Nah, padahal zakat itu sendiri ada 2 jenis zakat. Yang pertama itu zakat fitrah, kemudian yang kedua itu ada zakat harta. Nah, termasuk juga harta itu juga banyak lagi gitu kan. Ada zakat pertanian, kemudian ada zakat penghasilan. Nah, di mana zakat-zakat tersebut harus kita tunaikan pada saat kita mendapatkan penghasilan tersebut. Nah, seperti katakanlah untuk para pegawai misalnya kan, ketika sudah mencapai batas nisab zakatnya, maka dia harus bayarkan zakatnya gitu kan pada saat gajinya diterima. Nah, itu. Jadi memang zakat itu tidak hanya disalurkan di bulan Ramadan saja, tapi memang kebanyakan karena Ramadan ini segala bulan Pak Sam ya. Nah, jadi ingin mendapatkan pahala yang berlipat, makanya itu disalurkan di bulan Ramadan. Jadi kalau ada zakat harta ataupun tabungannya tersimpan sudah mencapai melebihi batas nisab zakat, itu disalurkan di bulan Ramadan misalnya. Itu zakat penghasilan misalnya diakumulasikan juga di bulan Ramadan. Nah, itu yang terjadi. Jadi setiap bulan sebetulnya kalau kita di Basnas aktivitasnya jalan terus, pengumpulan zakatnya jalan terus, bahkan harian. Nah, apalagi sekarang melalui teknologi sekarang kita mengumpulkan zakat itu sangat banyak sekali ya, melalui IT yang kita punya. Receh-receh itu masuk tetap ada yang memberikan donasi untuk program khusus misalnya. Nah, kita juga ada juga nih program yang sifatnya terikat kita sebut. Baik. Jadi masyarakat bisa memilih mau disalurkan kemana. Baik. Gitu, sebelum Pak Samsul juga menjawab tadi pertanyaan dari Om Ana tentang berobat gratis itu zakat atau bukan. Nanti Pak ya, kita terima telepon dulu Pak di 369977 Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak?
Mukhtar di Demang Lebar Daun. Pak Mukhtar di Demang Lebar Daun. Silakan Pak Mukhtar. Ini bapak-bapak dari Basnas Palembang ya Pak ya. Jadi saya dengar ada program zakat fitrah, bagi-bagi THR. Nah, terus terang saja Pak ya, saya sangat mendukung program-program dari Basnas ini, termasuk juga katanya ada layanan kesehatan, ada layanan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Yeah. Tetapi Pak, di masa Ramadan ini, khususnya kami penyandang disabilitas tunanetra, terkadang aturan dari Basnas itu terlalu formalitas dan terlalu ribet Pak bagi kami penyandang disabilitas. Seperti untuk mendapatkan bantuan Pak ya, THR, katakanlah sembako dan sejenisnya itu harus melampirkan Pak surat keterangan dari lurah segala macam. Yang terbaru katanya Pak, ini Pak yang terbaru ini Pak yang ribetnya itu. Nah, sedangkan kami mempunyai keterbatasan ini Pak, maksud saya Pak untuk sekedar sumbang saran Pak ya, untuk kami penyandang disabilitas ini keterangan dari lurah itu kan Pak bisa ditiadakan Pak, sebab kami sulit mengurusnya, perlu pendamping dan sebagainya. Sehingga untuk hal-hal yang tersebut bisa lewat ini Pak, bisa lewat online atau dengan melihat kenyataan yang di lapangan kan Pak bisa dibantu. Karena kami ini sekarang lagi Pak mempunyai keterbatasan, jadi tidak bisa seperti masyarakat normal yang bisa warawiri kata orang Palembang Pak. Ya itu saja Pak ya, saran dari saya, semoga syarat yang menurut kami agak ribet itu bisa diperingat. Itu saja Mbak Bella, salam untuk Mas Ari Kristo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Hendra silakan dulu Pak Hendra sebelum kita ke Pak Samsul. Baik, ini diborong terus ya Pak. Iya. Lebih ke Basnasnya ya. Ini silakan. Baik, terima kasih Pak Mukhtar. Sebetulnya untuk para para mustahik ataupun orang yang berhak menerima zakat itu ada yang masuk skala prioritas, gitu kan. Nah, jadi mungkin Pak Mukhtar belum saya sih tidak ini karena di disabilitas ini kan ada komunitasnya biasanya kan. Nah, kita sendiri memiliki pembinaan kepada komunitas-komunitas. Jadi Pak Mukhtar salah satunya untuk mempermudah itu silakan untuk ini bergabung misalnya di salah satu komunitas tersebut agar ini bisa lebih mudah kita jangkau karena kita juga memiliki keterbatasan terutama di bidang SDM ya. SDM untuk menjangkau semua para mustahik zakat tersebut. Nah, kalau untuk persyaratan sebetulnya kita tidak kalau sudah untuk kemustahik kita tidak tidak menyulitkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan. Tapi memang ada beberapa persyaratan yang memang wajib harus kita minta. Apa itu? Salah satunya itu surat keterangan tidak mampu misalnya. Surat keterangan tidak mampu itu menjadi syarat mutlak karena kita secara nasional ini memiliki jargon 3A. Nah, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ya. Nah, ketiga aman inilah yang harus kita dukung dengan support administrasi. Karena kita ini mengelola uang zakat dari masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Jadi kepercayaannya Pak ya. Ya, itu. Nah, itu yang selalu kita kedepankan. Nah, namun ketika ini sudah terlihat di mata langsung oleh para amil zakat, ini justru para amil itu sendiri yang akan membantu mustahik tersebut, katakanlah untuk asnaf kefakiran ya. Asnaf fakir itu memang katakanlah tidak punya penghasilan untuk dirinya sendiri itu sudah tidak ada gitu kan. Maka ini akan dibantu oleh amil-amil kita. Jadi jangan khawatir Pak Mukhtar. Jadi silakan nanti berkunjung ke Basnas karena itu tadi Pak Mukhtar kalau memang sudah kaitan administrasi ini menjadi tanggung jawab kami juga karena kami harus tanggung jawab kepada para muzaki. Baik. Kita ke Pak Samsul. Tadi pertanyaan masih dari Oma Ana di Prabu Muli tentang program kesehatan ini apakah juga termasuk zakat? Ya, jadi untuk program kesehatan ini sebenarnya tidak termasuk zakat ya Pak ya. Kenapa? Karena memang
Ya ada kan zakat itu kan ada syarat-syaratnya kan. Sedangkan ini murni adalah komitmen kami dari Yayasan Umi bahwa setiap hasil yang dikumpulkan dari pasien itu program berobat sambil sedekah tadi, maka seluruhnya adalah kita kumpulkan ke Basnas, kita setorkan ke Basnas. Kan itu bisa dalam bentuk infak atau yang lain. Nah, kalau ini kan tidak termasuk zakat. Nah, jadi seberapapun yang masuk dalam kotak itu setiap akhir bulan, awal bulan kita setorkan ke Basnas. Nah, itu adalah komitmen kita. Gitu. Artinya memang klinik tidak mengambil Rp1 pun dari pasien yang memang ikut program ini. Full seluruhnya memang kita support untuk Basnas. Nah, jadi mungkin kami sedikit cerita juga terkait Yayasan Umi karena kami juga selaku bendahara yayasan. Jadi di Yayasan Umi itu ada 5 program, Mbak. Program kesehatan yang pertama, yang mana di sini masuk ranah klinik, khitan dan seterusnya itu. Yang kedua ada program pendidikan. Nah, ini kita bantu masyarakat dalam hal pendidikannya. Kemudian yang ketiga ada program infrastruktur, yang mana kemarin kita sempat bantu ada beberapa panti maupun masjid yang kita bangunkan tempat wudhunya. Kemudian ada program kemanusiaan. Nah, program kemanusiaan yang kemarin juga salah satunya adalah dengan kita membantu pengumpulan dana, penggalangan dana untuk Palestina, yang seluruh dananya itu kita setorkan melalui Basnas. Nah, itu beberapa program kita yang memang di bawah Yayasan Umi, bukan hanya program kesehatan tapi mencakup ada 5 program tadi yang kami sampaikan. Baik. Kita ke penelpon selanjutnya Pak Samsul dan Pak Hendra di 369977 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi, ini sama Mbak Dela ya. Iya, dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Ahmad Irwan, Bandung Pak Timur. Ahmad Irwan, sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah. Sehat. Silakan Pak. Cuman di Kabupaten Bandung Barat kemarin ada musibah kebanjiran yang menghilang juga beberapa orang kan. Baik, kami turut berduka Begini, cita. Pak. Silakan Ya, Pak. dari Basnas ya di sini. Iya, Basnas dengan bersama Bendahara Yayasan Umi sekaligus manajer klinik umat ada Pak Samsul. Iya, begini tentang masalah keadaan Basnas kan. Dan sekarang kan Basnas itu orang yang berkompeten, yang betul ahli fikih kan, itu yang selalu di Basnas. Tapi di sini Pak, saya belum memahami, mohon penjelasan. Kan Basnas itu seolah orang begini. Saya tinggal di satu kecamatan terdiri dari 9 desa Pak di sini. Nah di sini biar kami cerah, biar kami selaku kami tahu keberadaan Basnas efeknya seperti begitu ya. Kan banyak sekali di kecamatan kami yang benar-benar betul membutuhkan, tapi belum tersentuh secara Basnas. Nah seperti apa kira-kira Basnas itu sampai mana? Apa sampai desa? Cuma hanya sampai kota? Sedangkan ke desa-desa yang saya tahu belum pernah tersentuh yang butuhkan oleh Basnas di sini. Nah, saya biar saya tahu, biar saya cerah, tidak ada timbul apapun juga dari pihak yang bersangkutan, mohon jelaskan. Karena selama ini di Basnas itu belum pernah ke desa belum tersentuh. Hanya sampai kota atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan Pak Hendra ditanggapi. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan, Bandung Barat ya. Ya Bandung. Bandung. Ini jauh juga nih. Dari Sumatera Selatan menjawab pertanyaan dari Bandung Barat. Baik Pak Ahmad Irwan, untuk pertanyaan Bapak mungkin Bapak bisa merapat ataupun bisa silaturahmi ke Basnas yang ada di Kabupaten Bandung Barat ya. Nah, di sana insya Allah Bapak akan dilayani untuk apa yang seperti Bapak keluhkan tadi, karena memang juga tidak semua wilayah memiliki sumber daya manusia yang cukup. Nah, jadi itu harus kita akui bahwa sekarang Basnas itu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, itu tadi salah satunya kita memberikan layanan digital untuk mempermudah masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kalau mau ke kantornya jauh, cukup kita kunjungi websitenya, nanti tinggalkan pesan di sana. Nah, kemudian ada beberapa daerah itu kan memiliki layanan call center misalnya, itu bisa dihubungi ke sana. Nah, kalau terkadang kita ini kan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak semua wilayah ya yang bisa dijangkau setiap saat. Tapi kalau sudah ada nanti Bapak bisa
datang ke Basnas terdekat. Nah kalau untuk Bandung, apalagi kalau di provinsi Jawa Barat ya, Basnas provinsi Jawa Barat di setiap kabupatennya itu Basnasnya udah luar biasa, kayak gitu. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Baik, gitu, Pak. Baik Pak Hendra. Ini kalau dari Basnas sendiri agar menjaga kepercayaan masyarakat tuh apa yang biasa dilakukan? Yang pertama kita tetap berpegang kepada 3A tadi ya, 3 aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Nah kebetulan di Basnas Provinsi hari Sabtu kemarin tanggal berapa? Nah hari Sabtu kemarin kita sudah menerima hasil audit keuangan atas laporan keuangan. Nah kali ini untuk kita di Provinsi Sumatera Selatan itu untuk tahun ke-6. Tahun ke-6 kita memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik. Ya, baik. Itu salah satunya. Salah satunya ya Pak ya. Kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi, dengan Ibu Dewi di Prabomuli ya? Iya benar baik. Mbak. Silakan Bu Dewi. Iya, selamat pagi Pak Hendra dan Pak Samsul. Selamat pagi Bu Dewi. Ya ini kalau di tempat saya ini kalau saya di desa Pak ya. Kalau badan amil dan zakat yang ada di desa itu siapa ya Pak yang menunjuknya? Nah terus apakah juga program bedah rumah itu masih di bawah naungan Basnas apa bukan Pak ya? Sebab saya pernah dengar katanya bedah rumah tuh ada yang katanya dari Basnas gitu, terus ada yang dari pihak lain kan? Baik. Yang ya rumah langsung jadi itu kan? Baik, segitu saja. Ya. Itu kalau di Prabomuli itu di mana ya Pak ya kira-kira kantor Basnasnya Pak ya? Baik. Ya itu aja Pak ya. Baik Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke Pak Hendra lagi. Silakan Pak Hendra. Ini sudah ada 2 nih dari Prabomuli. Iya. Nah, ini yang kedua Bu Dewi. Kalau untuk di Basnas Kota Prabomuli itu kantornya itu ada di Jalan Lingkar ya kan salah, Jalan Lingkar di Islamic Center. Jadi Ibu bisa berkunjung juga ke sana. Betul tadi. Kalau di Prabomuli itu program unggulannya salah satunya itu adalah bedah rumah. Nah, bedah rumah cukup banyak di sana dilakukan. Nah, untuk lebih detailnya nanti Ibu Dewi bisa silaturahmi nih ke Basnas Kota Prabomuli. Gitu Mbak Dewi. Baik. Baik, kita ke Pak Samsul. Pak Samsul, tadi kita sudah menanyakan ke Pak Hendra agar menjaga kepercayaan masyarakat juga. Kalau dari Klinik Umat sendiri bagaimana untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa uang yang masuk yang dalam kotak itu tersalurkan juga itu Pak? Ya, jadi pertama kalau dari segi klinik ya Bu ya, kita alhamdulillah akhir tahun kemarin kita sudah akreditasi dan akreditasi paripurna untuk klinik kita alhamdulillah. Dan yang kedua terkait pengumpulan uang yang ada di dalam kenceleng kalau kita sebutnya, kenceleng Basnas itu kita hitung setiap hari Mbak. Jadi setiap hari ada berapa pasien yang berobat pagi dan sore. Jadi setiap shift pagi kita buka, kita hitung jumlahnya, kita hitung pasiennya berapa. Shift sore juga sama seperti itu. Dan setiap bulan kita kumpulkan gitu kan. Jadi evaluasinya adalah nanti kita sama-sama buka di situ. Jadi kita sama-sama buka, nanti disaksikan oleh teman-teman. Pun saya juga ada di situ. Kita kumpulkan nanti setiap awal bulan kita setorkan ke Basnas. Gitu. Baik. Silakan yang ingin bergabung kembali di 369977. Mungkin ini penelpon terakhir ya, karena lintas waktu juga sudah mendekati pukul 9. Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Da. Pagi Pak Zakaria di Sekayu. Silakan Pak Zakaria. Pak Azhari. Oh Pak Azhari. Silakan Pak Azhari di Sekayu. Ini bawaan puasa ini. Silakan Pak Azhari. Ini Pak, saya mau tanyakan soal bedah rumah kan. Saya kan dulu pernah mengajukan bedah rumah kepada Kades. Akan tetapi Pak ditolak. Padahal kan berkasnya nggak cukup semuanya Pak. Baik, ditolak ya Pak ya? Ya apalagi misalkan ditolak kan. Malah saya kan mengasihnya uang ke dengan sekretaris kan. Baik. Uangnya diambil kan, kami kan ditolaknya kan. Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, kalau untuk bedah rumah sendiri, apakah masyarakat juga harus mengeluarkan dana gitu Pak Hendra? Tidak. Jadi kita tidak ada biaya sama sekali ya dari untuk kebutuhan distribusi apapun ya. Nah, jadi semuanya murni, tidak
tidak kita, bahkan untuk biaya administrasi itu pun Basnas juga yang menanggung. Gratis ya. Gratis ya. Apalagi kalau tadi misalnya Pak Azhari dari Sekayu tadi ya. Dari Sekayu kita cukup ada beberapa, cukup banyak juga program bedah rumah yang ada dilakukan di Basnas Kabupaten Musi Banyuasin. Pak Azhari nanti mungkin bisa langsung merapat ke Basnas Kabupaten Musi Banyuasin ya, untuk apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Karena kalau Bapak memang mengajukan ke kepala desa ya mungkin itu programnya beda. Beda program beda ya. Tapi kalau Bapak mau ke Basnas silakan Bapak berkunjung ke Basnas Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau untuk bedah rumah dari Basnas sendiri prosedurnya apa aja biar ini masyarakat fix nih untuk dibangun rumahnya? Jadi ada beberapa persyaratan ya kalau untuk bantuan berupa bangun rumah ya, bangun rumah. Karena ini kan bantuannya kan cukup besar gitu kan. Yang pertama memang kita minta bantuan kepala desa, tapi sifatnya kita minta bantuan dengan kepala desa untuk memastikan bahwa mustahiknya orang itu memang betul-betul berhak untuk menerima gitu kan. Persyaratan misalnya memiliki lahan ataupun tanah itu milik sendiri, itu yang menjadi syarat utama dan memang tidak mampu gitu kan untuk membangun rumah, dan itu dibawa ke Basnas ataupun nanti tim Basnas yang akan menjemput. Nah, terkadang sebetulnya Basnas yang mencari kalau sudah urusan bedah rumah ini ya, Basnas yang turun ke lapangan untuk mendata kira-kira katakanlah di satu kecamatan ataupun satu desa misalnya, itu kita di Basnas Kabupaten Kota itu turun, itu direkomendasikan oleh kepala desa ataupun lurah misalnya, itu kita proses di Basnas. Direkomendasikan tapi dengan persyaratan yang tadi ya Pak ya, tetap ada persyaratan. Iya betul. Baik Pak Hendra dan Pak Samsul, ini karena lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin kita ke Pak Samsul dulu, mungkin bisa memberikan himbauan ke masyarakat atau juga sekedar sosialisasi bahwa di sini kita tuh di Kota Palembang ada klinik umat yang memang diprioritaskan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Silakan Pak Samsul. Baik, terima kasih Mbak Dela. Jadi di Yayasan UMI ada banyak sekali pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Ada 5 pilar tadi. Pilar kesehatan adalah di klinik umat, mencakup pelayanan kesehatan, khitan gratis, pemeriksaan gigi gratis, USG gratis, pun juga pemeriksaan kesehatan gratis. Dan yang kedua, kita ada pilar kemanusiaan. Nah, ini pilar kemanusiaan adalah kita membantu untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke masyarakat. Salah satunya adalah seperti korban banjir kemarin di Lahat, di Muratara terakhir, dan pun juga pilar sosial, bantuan paket sembako ataupun bantuan uang tunai untuk masyarakat yang membutuhkan yang tidak mampu. Yang keempat, pendidikan, bantuan untuk guru ngaji ya, ustadz-ustadzah se-Kota Palembang. Pun juga ada bantuan untuk rumah tahfiz, yang mana kita juga ada rumah Quran yang dikelola oleh Yayasan UMI, itu Dulurku namanya. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Ada banyak penghafal Al-Quran di situ, dan kami menghimbau kalau ada yang tertarik, yang minat ingin bergabung, kami silahkan. Jadi intinya adalah setiap pelayanan-pelayanan yang kita berikan ini semua bisa diakses oleh masyarakat dan bisa datang ke klinik langsung di 4 klinik tadi, atau bisa juga menghubungi lewat nomor handphone kita atau lewat media sosial kita. Berapa nomor teleponnya Pak? Mungkin bisa diinformasikan. 0811 711 bentar saya cek dulu. Saya lupa. Baik, ini mungkin masyarakat ini. Ya, silakan. 0812 85 kali 704. Untuk media sosial sendiri? Ada Yayasan UMI, ada UMI Foundation, ada Klinik Umat. Di semua Instagram. bisa diakses. Bisa semua ya Pak ya? Baik. Bisa semua. Baik, mungkin kita ke Pak Hendra. Silakan Pak Hendra untuk closing statementnya untuk pagi hari ini. Ya, baik, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan baik, bulan dari segala puncak bulan ya. Kita mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat, infak dan sedekahnya. Kita juga mengingatkan agar ini bisa agar tidak lupa lah ya, tidak lupa. Kalau zakat fitrah biasanya nggak lupa, gitu kan. Tapi kalau zakat harta, itu yang kita himbau kepada masyarakat untuk dihitung-hitung gitu kan. Apakah
apakah penghasilannya sudah wajib untuk dizakati atau belum. Nah, kepada masyarakat juga kita mengajak memahami zakat itu seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa dengan melihat situs-situs yang ada dimiliki oleh Basnas. Itu. Baik, mungkin situsnya boleh diinformasikan atau juga media sosial yang ada di Sumatera Selatan, silakan Pak. Kalau untuk situsnya yang pertama kita ada sumsel.basnas.go.id, kemudian ada situs crowdfunding kita, situs pengumpulan kita itu ada berkahzakat.id. Kalau untuk media sosial kita itu seragam Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Terima kasih banyak Pak Hendra selaku Kepala Pelaksana Basnas Sumatera Selatan. Ada juga Bendahara Yayasan UMI dan sekaligus Manajer Klinik Umat Pak Samsul Bahri MKes yang sudah hadir bersama kami di Pro 1 untuk pagi hari ini mengenai manfaat zakat bagi kesejahteraan umat. Insya Allah di dalam waktu kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak ya. Baik, dan pendengar, itulah tadi untuk Dialog Palembang pagi ini bersama Kepala Pelaksana Basnas Sumsel ada Bapak Hendra Praja dan ada Bendahara Yayasan UMI sekaligus juga Manajer Klinik Umat ada Pak Samsul Bahri MKes. Nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke program selanjutnya untuk informasi Palembang untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.